Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku? Semoga kalian tetap sehat. Dalam pertemuan kali ini Ibu akan membahas tentang perdagangan internasional. Sebelum Ibu menjelaskan, coba kalian siapkan alat tulisnya ya. Selamat menyimak. Baiklah, Ibu akan menjelaskan tentang perdagangan internasional. Arti perdagangan internasional adalah proses pertukaran barang dan jasa yang dilakukan antara dua negara atau lebih dengan tujuan mendapatkan keuntungan atau laba. Selanjutnya, bentuk perdagangan internasional dibagi menjadi dua. 1. Ekspor. Ekspor adalah mengirimkan atau menjual barang ke negara lain. Negara pelaku ekspor disebut eksportir. Contoh, Indonesia mengirimkan batik ke Amerika. Bentuk perdagangan internasional yang kedua, impor. Impor adalah membeli barang dari negara lain. Negara pelaku impor disebut importir. Contoh, Indonesia membeli vaksin dari Cina. Adapun perbedaan perdagangan dalam negeri dan perdagangan internasional. Perdagangan dalam negeri, kegiatan dilakukan dalam satu wilayah negara, pembeli dan penjual bertemu secara langsung, mata uang yang digunakannya sama, tidak dikenai bea masuk, hanya berupa retribusi, kualitas barang bervariasi, peraturan perundang-undangan sama atau hukum nasional, biaya angkut lebih murah. Dalam perdagangan internasional, kegiatan dalam wilayah antar negara, pembeli dan penjual tidak bertemu langsung, mata uang yang digunakan berbeda atau menggunakan devisa, dikenai pajak atau bea masuk, kualitas barang harus mengikuti standar internasional, peraturan perundang-undangan berbeda, atau hukum secara internasional, biaya angkut lebih mahal. Faktor yang mendorong terjadinya perdagangan internasional. Perbedaan sumber daya alam yang dimiliki setiap negara. Perbedaan tingkat kualitas sumber daya manusia. Perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perbedaan budaya suatu bangsa. Perbedaan lain yang mempengaruhi perdagangan internasional yaitu harga barang, perbedaan upah, biaya produksi, serta selera. Manfaat perdagangan internasional: memenuhi kebutuhan barang dan jasa, menciptakan spesialisasi produksi yang memiliki ciri khas yang dihasilkan oleh negara lain, mendapatkan barang dengan mudah dan harga murah, memperluas pemasaran barang hasil produksi, meningkatkan persahabatan antar negara, membuka kesempatan kerja, memperoleh devisa negara dari ekspor, mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara, dan mengurangi pengangguran. Dalam perdagangan internasional, terdapat hambatan-hambatan. Hambatannya adalah harga barang lebih murah dari hasil produksi dalam negeri, atau disebut juga dengan politik dumping. Biasanya, negara yang menggunakan politik dumping adalah Jepang. Bea masuk yang tinggi, adanya proteksi, kebijakan pemerintah untuk melindungi produksi dalam negeri. Contoh, Indonesia menggunakan kebijakan proteksi dalam rangka untuk melindungi para pengusaha-pengusaha Indonesia. Adanya kuota, pembatasan ekspor dan impor dari suatu negara. Semoga apa yang sudah Ibu jelaskan bisa kalian pahami. Tetap menjaga kesehatan, selalu cuci tangan, dan pakai masker. Jangan lupa ya, kerjakan latihannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.